Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ambarwati. Di sini saya akan membahas mengenai kondisi pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia semuanya diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Tidak mengherankan bahwa segala komponen sistem pendidikannya ditujukan untuk kepentingan perang. Adapun karakteristik sistem pendidikan Jepang yaitu yang pertama dihapusnya dualisme pendidikan. Pada masa Belanda terdapat dua jenis pengajaran yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Oleh Jepang diganti sistem seperti itu dihilangkan. Hanya satu jenis sekolah rendah yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat selama 6 tahun, yang ketika itu dipopulerkan dengan nama Kokumin Gakko, atau disebut juga sebagai Sekolah Nippon Indonesia atau SNI. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama, serta jenjang pengajaran pun menjadi 3, yaitu sekolah rakyat 6 tahun, yang kedua sekolah menengah 3 tahun, yang ketiga sekolah menengah tinggi 3 tahun atau SMA-nya pada zaman Jepang. Yang kedua, perubahannya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Yang ketiga, proses pembelajaran diganti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Proses pembelajaran di sekolah diganti dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah antara lain, yaitu yang pertama mengumpulkan batu pasir untuk kepentingan perang. Yang kedua, membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer. 1. Yang ketiga, menanam umbi-umbian, sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan makanan. Yang keempat, menanam pohon jarak untuk pelumas. Yang keempat, yaitu pendidikan dilatih agar mempunyai semangat perang. Seorang pendidik sebelum mengajar diwajibkan terlebih dahulu mengikuti didikan dan latihan dalam rangka penanaman ideologi dan semangat perang, yang pelaksanaannya dipusatkan di Jakarta selama 3 bulan. Untuk menanamkan semangat Jepang tersebut, maka diajarkan bahasa Jepang dan nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran kepada para murid. 5. Pendidikan pada masa Jepang sangat memprihatinkan. Kondisi pendidikan pada masa pemerintahan Jepang bahkan lebih buruk daripada pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Sebagai gambarannya dapat dilihat dari segi kuantitatif, trennya mengalami kemunduran sekolah, murid, dan guru. Yang terakhir, yang keenam, pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Meskipun bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa pengantar pada tiap-tiap jenis sekolah, akan tetapi sekolah-sekolah itu gunakan juga sebagai alat untuk memperkenalkan budaya Jepang kepada rakyat. Ya, poin B yaitu kebijakan Jepang terhadap agama Islam. Walaupun kita sendiri tahu ya kondisi pendidikan Jepang sedemikian parahnya, namun bagi agama Islam ada nilai positif pada masa awal masuknya Jepang ke Indonesia. Umat Islam penuh harap bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terwujud dengan masuknya Jepang ke Indonesia dan terusirnya Belanda. Sebagai umat Islam, bangsa Indonesia yang selama ini merasakan diskriminasi dalam soal beragama, dengan datangnya Jepang akan segera berakhir. Kenapa? Karena ketika masa penjajahan Belanda itu semuanya terdiskriminasi, semua aspek kehidupan termasuk dalam hal beragama. Berbeda dengan Jepang ketika menjajah Indonesia, karena pihak Jepang sendiri pun sering mengulang-ulang tujuan Jepang itu ingin menghormati dan menjaga Islam. Di depan para ulama, Letnan Jenderal Imamura,
pejabat militer tertinggi di Jawa dalam pidatonya itu menyampaikan yang isinya bahwa pihak Jepang bermaksud untuk melindungi dan menghormati agama Islam. Pemerintah Jepang menampakkan seakan-akan membela kepentingan Islam, padahal itu merupakan siasat untuk kepentingan dunia. Itu merupakan strategi Jepang untuk menguasai Indonesia. Nah, untuk mendekati umat Islam, mereka menempuh beberapa kebijakan, antara lain kebijakan yang pertama yaitu kantor urusan agama, yang dimana pada zaman Belanda itu diberi nama atau disebut Kantor for Islamistic Zaken, yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda. Oleh Jepang diubah menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu kebijakan pertama, dirubahnya kantor urusan agama yang dimana pada masa Belanda itu bernama Kantor for Islamistic Zaken, pada masa Jepang itu diubah menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kebijakan kedua yang diusung oleh atau strategi dari Jepang itu yang kedua, para ulama bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan orientalis diizinkan untuk membentuk barisan pembela tanah air. Itu kebijakan Jepang dalam mengusung strategi mendekati umat Islam di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan yang ketiga, umat Islam diizinkan mengelola organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Namun pada bulan Oktober tahun 1943, MIAI ini dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, di mana Masyumi ini bergerak dalam bidang kemasyarakatan, yaitu seperti menaungi pondok pesantren yang besar-besar di Indonesia, dan pihak Jepang pun selalu memberikan bantuan dan kunjungannya terhadap pondok pesantren yang besar-besar di Indonesia. Dalam kebijakan yang nomor 4, dalam aspek pendidikan, sekolah negeri diberikan pelajaran budi pekerti yang identik dengan keislaman. Yang sebelum-sebelumnya itu dalam hal bidang keorganisasian, kemasyarakatan, sekarang dalam bidang pendidikan, di mana sekolah negeri itu diberikan budi pekerti yang identik dengan pelajaran agama Islamnya. Yang kelima, dalam bidang aspek ketahanan dan keamanan, di mana pemerintah Jepang memberikan izin pembentukan Hizbullah untuk memberikan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Nah, jadi Jepang tidak hanya memberikan izin dalam hal keorganisasian, pendidikan, tapi dalam hal kemiliteran, ketahanan juga memberikan izin, yaitu terbentuknya Hizbullah untuk memberikan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam, yang dimana Hizbullah ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arifin. Kebijakan yang terakhir yaitu yang keenam, pemerintah Jepang mengizinkan untuk mendirikan sekolah tinggi Islam di Jakarta, yang dimana sekolah tinggi Islam ini dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta. Jadi lengkap ya semuanya dalam aspek organisasi, pendidikan dasar dan menengah, ketahanan, dan sampai ke perguruan tinggi. Itu merupakan beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Jepang ke bangsa Indonesia, terutama bagi agama Islam. Mungkin itu beberapa mengenai kebijakan Jepang terhadap agama Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang dari Teh Sonia. Saya lanjutkan dalam C ya. C itu adalah perkembangan pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Rama Yulis mengatakan bahwa sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Dalam hal ini, memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang itu ada 3. Dan yang pertama yaitu
madrasah awal pendudukan Jepang. Madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Di dalam hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan Madrasah Awaliyah yang diilhami oleh Majelis Ulama Tinggi. Dan yang kedua adalah pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Dalam hal ini memberikan kesempatan pada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama. Dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Dan yang ketiga adalah perguruan tinggi dalam Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Muzakkar dan Bung Hatta. Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan, namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang. Dan apabila mereka mengganggu akidah umat hal ini, kita dapat saksikan bagaimana Jepang ini berperjuangannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan untuk melakukan seikere atau menghormati kaisar Jepang yang dianggap keturunan dewa matahari. Dan akibat sikap tersebut beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang selama 8 bulan. Dan Ramayulis juga menyimpulkan bahwa meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai karena murid-muridnya sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, berbaris, kerja bakti atau romusa, bernyanyi, dan lain sebagainya. Yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah penduduk Jepang. Dan pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan secara wajar. Demikian presentase dari saya. Kami lanjutkan kembali kepada Ibu Yeni, kami persilahkan. Nur Aini, saya akan menjelaskan tentang yang poin D tentang pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah Jepang bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Ada satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan yang diterapkan Jepang, yakni penerapan sistem pendidikan militer. Sistem pengajaran dari kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan harus mampu menghafal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu, para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan oleh pemerintah Jepang. Dengan demikian, sistem pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan sistem pendidikan yang diterapkan Belanda, yakni pendidikan masa penjajahan Belanda bersifat lebih liberal namun terbatas untuk kalangan tertentu saja. Sementara pada masa Jepang, konsep diskriminasi tidak ada, tetapi terjadi penurunan kualitas secara drastis, baik dari sisi keilmuan maupun mutu murid dan guru. Kondisi ini tidak terlepas dari target pemerintah Jepang melalui pendidikan yang bermaksud mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan mewujudkan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang diimpi-impikan oleh Jepang. Suatu hal yang menarik untuk dicermati adalah salah satunya
Pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno atau Kaisar yang dipercayai sebagai keturunan Dewa Matahari, atau yang bisa disebut juga dengan Omiterashi Omikami. Sistem penghormatan kepada Kaisar dengan cara membungkukkan badan menghadap Tenno disebut dengan Seikerei. Penghormatan Seikerei ini biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Tidak semua masyarakat Indonesia dapat menerima kebiasaan ini, khususnya dari kalangan agama. Penerapan Seikerei ini ditentang oleh umat Islam. Salah satunya perlawanan yang dilakukan oleh Kiai Haji Jainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamanah, Jawa Barat. Peristiwa ini juga bisa dikenal dengan peristiwa Singaparna.